Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga kesehatan BLUD atau pegawai BLUD secara menyeluruh. Jadi kali ini videonya mungkin khusus bagi teman-teman nakes BLUD atau pegawai BLUD yang masih berharap ingin masuk dalam pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN di tahun 2022 ini. Jadi saya mendengar bahwa ada banyak teman-teman nakes BLUD yang bingung ya, kenapa sih BLUD atau pegawai BLUD tidak masuk dalam pendataan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2022 ini. Dan teman-teman BLUD ini ternyata masih menggebu-gebu ya, artinya mereka ingin tetap didata atau masuk dalam pendataan tersebut sama seperti honorer lainnya. Dan saya ingin bertanya, kenapa teman-teman nakes BLUD masih tetap atau berharap ingin masuk dalam pendataan tenaga honorer tersebut? Apakah teman-teman menganggap bahwa nantinya yang masuk dalam pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN di tahun 2022 ini akan otomatis diangkat menjadi ASN, sehingga teman-teman nakes BLUD atau pegawai BLUD ingin juga masuk dalam pendataan, atau ada alasan lain ya? Jadi saya penasaran dengan alasan teman-teman kenapa masih tetap ingin masuk dalam pendataan tenaga honorer tersebut. Yang saya tahu, pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN di tahun 2022 ini tujuannya bukan untuk pengangkatan ya. Tujuannya bukan untuk pengangkatan sama seperti zaman pemerintahan SBY di tahun 2006-2007 lalu ya. Kalau dulu kan didata untuk diangkat. Kalau sekarang didata bukan untuk diangkat, tetapi maksud dan tujuan pendataan untuk memetakan jumlah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Jadi nantinya jika sudah ada datanya, berapa sih jumlah honorer yang ada di Indonesia, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut. Jadi salah ya bagi teman-teman nakes BLUD yang masih ingin didata atau masuk dalam pendataan, karena harapannya bisa diangkat secara langsung untuk menjadi ASN. Karena pendataan kali ini bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, tetapi untuk menentukan kebijakan ke depan untuk menyelesaikan masalah honorer. Terus kenapa sih pegawai BLUD kok tidak masuk dalam pendataan? Jadi pendataan honorer kali ini itu ada syarat-syaratnya. Dan syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh pegawai BLUD adalah sumber gaji. Jadi sumber gajinya harus berasal dari APBN atau APBD dan bukan berasal dari pengadaan barang dan jasa. Tetapi pegawai BLUD kan sumber gajinya bukan dari APBN atau APBD, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam pendataan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2022 ini. Terus selain itu, yakinlah teman-teman nakes BLUD atau pegawai BLUD itu tetap aman, karena pegawai BLUD itu sudah dianggap sebagai pegawai profesional. Apa arti pegawai profesional? Jadi walaupun teman-teman bekerja di instansi pemerintah, tetapi teman-teman bukan berstatus sebagai ASN, teman-teman tetap aman karena sumber penggajian teman-teman itu berasal dari keuntungan rumah sakit lah ya. Misal karena yang menerapkan pola BLUD kebanyakan adalah rumah sakit. Jadi teman-teman tetap aman walaupun tidak didata dalam pendataan honorer di tahun ini. Dan walaupun teman-teman didata, teman-teman juga nggak bisa berharap bahwa teman-teman akan langsung diangkat sebagai ASN, karena pendataan bukan untuk mengangkat sebagai ASN. Terus mungkin ada alasan lain ya. Mungkin teman-teman dengar bahwa kok pegawai BLUD di rumah sakit umum daerah A atau di kabupaten A didata, kok saya pegawai BLUD di RSUD milik provinsi bahkan kok tidak didata, ada apa ini gitu ya. Dan ini juga tentunya jadi masalah yang akan diselesaikan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN ya. Jadi udah ada persyaratannya bahwa penggajian harus berasal dari APBN atau APBD, kok masih tetap ada BKD atau BKPSDM di kabupaten kota yang masih memasukkan pegawai BLUD-nya ke dalam pendataan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2022 ini.
Dan kemarin saat dipaparkan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN, ternyata jumlah honorernya melonjak sangat banyak ya. Tidak seperti gambaran atau prediksi yang ada di Kementerian PAN-RB dan BKN. Ya penyebabnya karena itu, karena yang tidak seharusnya didata malah didata. Jadi nggak usah iri kepada teman-teman BLUD lain yang kabarnya ikut dalam pendataan. Karena itu juga belum pasti ya, karena yang jelas pegawai BLUD tidak masuk dalam pendataan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PAN-RB membuat atau mewajibkan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian, untuk provinsi ya gubernur, untuk kabupaten ya bupati, untuk kota ya wali kota, untuk membuat SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi PPK berkewajiban memastikan bahwa seluruh honorer yang masuk dalam pendataan sudah sesuai persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Dan tentunya bagi pegawai BLUD yang kemarin kabarnya masuk dalam pendataan pasti akan dihapus karena itu tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi sekarang nggak usah iri lagi. Jadi seperti itulah penjelasan terkait dengan pendataan tenaga honorer atau non-ASN yang saya ketahui. Dan bagi nakes BLUD atau pegawai BLUD, sudahlah nggak usah terlalu berharap masuk dalam pendataan. Toh juga pendataan tersebut tidak otomatis untuk pengangkatan sebagai ASN. Dan harapan saya, teman-teman nakes BLUD memastikan saja bahwa teman-teman sudah masuk dalam SISDMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dan mungkin nanti Kementerian Kesehatan bersama Panselnas ya, begitu Kementerian PAN-RB, BKN dan lain-lain akan merumuskan kebijakan afirmasi ya, atau nilai tambah bagi nakes yang sudah mengabdi sebagai BLUD ataupun honorer yang tentunya sudah masuk di SISDMK untuk pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan teman-teman juga berharap atau berdoa agar pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini tidak hanya untuk honorer yang masuk dalam pendataan, tetapi bisa diikuti oleh teman-teman BLUD juga. Jadi mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan pendataan honorer dan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan semoga teman-teman tetap semangat dalam bekerja dan semoga ke depan ada kebijakan yang berpihak kepada pegawai BLUD. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.